Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview salah satu film Indonesia yang berjudul Pintu Terlarang. Nah, Pintu Terlarang ini merupakan salah satu film yang disutradarai oleh Joko Anwar. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar nama sutradara Joko Anwar. Dan bintang-bintang di film ini merupakan bintang-bintang terpilih untuk memainkan filmnya. Film Pintu Terlarang ini mengisahkan seorang pematung yang sedang berada dalam puncak karirnya dalam pengeksploitasian temannya, yaitu wanita hamil. Sebut saja ia Gambir, dan sepertinya semuanya mempunyai kehidupan yang sempurna. Selain ia sukses, ia juga mempunyai seorang istri bernama Talida, sang ibu yang pengertian, dan kawan-kawan dekatnya termasuk Rio dan Dangdung. Serta ia pun memiliki galeri yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri oleh Gambir, yang bernama Koh Jimmy. Dalam kesuksesannya, tersembunyi kisah mengerikan di dalamnya. Pertama kali Talida menggugurkan kandungannya, dan dulu di mana Gambir masih menjadi pematung biasa dan diberikan inspirasi, motivasi, dan sedikit paksaan oleh Talida untuk memasukkan janin miliknya ke dalam perut sebuah patung hamil. Sejak saat itu hingga menikah, akhirnya Talida membuat perjanjian kepada pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah ia keluarkan dan disimpan di klinik. Kemudian diambil oleh Gambir yang nantinya akan memasukkan janin itu ke dalam perut patung hamil, dan menurutnya itulah sebabnya kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang seharusnya hidup di dalamnya. Kendati sebenarnya Gambir tidak mau, tapi ia akhirnya mau karena paksaan dari Talida yang Talida lihat mengetahui akan suksesnya si Gambir tersebut. Awalnya Gambir sudah tidak mau melakukannya, tapi karena si Talida melihat kesuksesan di balik semuanya itu, janin yang terus dimasukkan ke dalam patung bayi, dan akhirnya membuat kesuksesan si Gambir, dan Gambir pun merasakan atmosfer tersebut. Jadi ia pun setiap hari membuat patung bayi dan terus memasukkan janin-janin ke dalam patung tersebut, di mana setiap keguguran yang dialami oleh Talida itu, klinik aborsi itu akan menyerahkan sekantong janin ke dalam patung bayi tersebut melalui si Gambir. Kesuksesan pun terus menjulang, dan teman-teman dekatnya pun akhirnya menyetujui pernikahannya mereka. Di setiap kehamilan yang digugurkan oleh Talida, ia pun memang terus sering mengambil janin-janin ke klinik aborsi, dan ia pun merasakan atmosfernya. Jadi ia itu sebenarnya ingin menolak tapi tidak mau. Seperti saat Koh Jimmy memaksa Gambir untuk membuat pameran patung hamil lagi dengan mengancam akan memberitahu isi patung sebenarnya yang dulu pernah dilihat Koh Jimmy pada patung pertama Gambir yang tidak sengaja terjatuh dan melihat isi dari patung tersebut. Demi melancarkan pameran tersebut dan ancaman oleh si Koh Jimmy, akhirnya ia membuat kembali patung bayi yang sedang ia buat, dan sebenarnya ia tidak ingin melakukannya lagi. Tetapi dia sedikit frustasi, kenapa aku harus melakukan semuanya ini. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh menggelinding ke dalam pintu, dan ia pun akhirnya ingin membuka pintu, tapi istrinya tiba-tiba menyetopnya dan menghalangi Gambir untuk membuka pintu tersebut. Alasannya sih sebenarnya di dalam pintu itu ada kenangan yang terpaksa si Talida ini lupakan, dan akhirnya menutup pintu itu dengan lukisan bermata satu. Kemudian di antara kehidupan Gambir yang kini mempersiapkan pamerannya lagi, Gambir pun mulai menemui sebuah tulisan-tulisan kode yang berbunyi "Tolong saya", yang banyak ia temui di sekitarnya. Hal ini membuatnya frustasi, dan lama-kelamaan tumbuh sesuatu yang aneh. Saat sedang berada di studio, Gambir menemukan sebuah pintu di balik lemari yang dilarang untuk dibuka oleh Talida. Talida mengatakan bahwa apabila pintu itu terbuka, maka perasaannya menjadi hancur dan akan membuat semua hal di antara mereka menjadi musnah. Setelah di jalan, Gambir pun mendapat tulisan yang sama. Gambir melihat tulisan Hirosase di bawah tulisan "Tolong saya", dan disinilah ia sekarang di gedung Hirosase tanpa mengetahui apa tujuan ataupun fungsi gedung itu dibangun.
Dan ternyata di sini si Gambir melihat temannya dan dia melihat temannya masuk ke gedung itu dan mengikutinya untuk menanyakan apa yang kamu lakukan di gedung Hirosase ini. Dan akhirnya saking penasarannya si Gambir pun menyuruh temannya untuk mengantar ke dalam sebenarnya ada apa, kenapa aku dibawa ke sini, dan ia pun beranjak untuk pergi ke dalam gedung dan menemui resepsionis. Seorang resepsionis gedung itu memberitahu bahwa selain anggota dilarang masuk. Setelah menunggu di luar, ia bertemu Dandung di sana dan Dandung pun mengajak Gambir untuk menjadi anggota Hirosase. Sang manajer pun yang bernama Ibu Mona yang merupakan manajer Hirosase menjelaskan keterangan untuk menjadi anggota dengan satu syarat, tidak boleh ada pertanyaan. Hirosase dikatakan didatangi untuk mencari jawaban tanpa pertanyaan. Maka Gambir mendapat sebuah kamar dengan pilihan channel dan terungkaplah bahwa Hirosase adalah tempat untuk mengetahui gerak-gerik penghuni rumah-rumah dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah-rumah tersebut. Dari sanalah ia mengetahui seorang anak kecil yang dianiaya oleh orang tuanya yang hadir saat beberapa hari yang lalu yang sempat Gambir lihat. Maka Gambir pun berusaha menolongnya dengan menonton aktivitasnya. Setelah diberitahu Dandung mengenai kematian sang anak kecil itu, Gambir menjadi gamang dan melalui pameran patung hamilnya yang kedua dengan tidak bahagia. Di sini si Gambir menjelaskan kenapa memang ada setiap rekaman di sudut-sudut rumah dan Dandung pun menjelaskan memang seperti itu adanya. Dan akhirnya ia mempersiapkan pameran keduanya dengan kurang semangat dan tidak bahagia, dan ia pun memang mengumpulkan semua teman-temannya termasuk pemilik galeri beserta istrinya. Setelah mendengar rumor di pameran secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Gambir tahu kalau anak kecil itu mungkin masih hidup. Ia pun akhirnya segera pergi ke Hirosase dan mencari tayangan anak kecil itu. Dan saat ketemu, Gambir melihat sang anak kecil itu mengambil pisau di dapur dan menggorok leher kedua orang tuanya dan menggorok lehernya sendiri. Gambir pun yang syok melihat ke menu channel dan menemukan nama Talida Sasongko tertera di sana, dan Gambir pun melihatnya dan menemukan fakta di balik fakta yang ia tahu. Ternyata setelah Gambir melihat, dia menemukan sebuah fakta. Selama ini ternyata sang ibulah yang menyuruh Talida untuk berhubungan seks dengan teman-teman si Gambir. Teman-teman si Gambir itu yakni Rio dan Dandung untuk mendapatkan anak setelah tahu bahwa Talida ternyata tidak ingin mempunyai anak dari Gambir. Dan ternyata Talida pun juga telah merayu Kojimi untuk berakting saat meyakinkan Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Akhirnya Gambir pun menyiapkan pembalasan dengan dalih mengundang semua orang terdekatnya di acara makan malam yang hari Natal tersebut. Sebelum makan malam dimulai, Gambir menyiapkan anggur serta menuang cairan sesuatu ke dalamnya. Sambutan yang diberikan Gambir ini adalah sambutan untuk perpisahan malam terakhir. Semua teman dekatnya diundang termasuk ibu kandungnya dan istrinya si Gambir. Di meja makan mereka terlihat canggung saling tatap-tatapan tanpa mereka ketahui bahwa si Gambir ini sudah mengetahui semuanya. Dan si Gambir menuju dapur untuk menuangkan anggur, dan anggur itu diisi sedikit cairan, dan cairan itu memang membuat stroke ringan hanya sebentar saja, tidak bisa bergerak. Talida yang tidak melihat Gambir menuangkan sesuatu itu tidak merasa curiga dengan Gambir, segera pun membawa gelas-gelas ke ruang makan. Dan pada saat makan malam, semuanya berjalan dengan lancar tetapi kecuali Gambir. Semua orang pun akhirnya merasa tidak bisa bergerak sama sekali setelah meminum anggur yang disuguhkan oleh Gambir. Gambir pun menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituangin racun Devilispid sehingga mereka lumpuh selama 10 menit tetapi masih bisa melihat dan mendengar. Memanfaatkan keadaan itu, akhirnya tanpa pikir panjang Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dandung.
Salah satu di antara mereka bahkan matanya juga ditusuk dengan gagang gelas yang dipecahkan Gambir. Dan setelah itu Gambir menggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkuk besar berisi sup hingga kehabisan napas. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida yang mulai sadar. Talida berkata perihal pintu terlarang itu dan Gambir langsung menembak kepala Talida usai mendengar penjelasan dari Talida. Gambir pun akhirnya mendobrak pintu terlarang itu tanpa disadari latar studio di baliknya telah berganti menjadi lorong yang sangat gelap. Gambir pun akhirnya melihat seisi ruangan itu yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Ia melihat mayat sang ibu yang wajahnya sama dengan ibu Gambir dan saat itulah Gambir sadar bahwa dunia Gambir dan Talida adalah imajinasi belaka. Gambir kembali ke tempatnya yang sebenarnya, yaitu sebuah bangsal di rumah sakit jiwa, dan anak kecil yang selama ini dilihatnya adalah kepingan dari masa kecil Gambir. Dan sebelum ia menggorok lehernya sendiri dulu, polisi pun akhirnya datang ke rumahnya. Hasil pikirannya menjadi pematung adalah berkat jasa seorang wartawati bernama Ranti yang memberikan buku dan majalah sebagai media imajinasi Gambir. Gambir menghadiahi Ranti sebuah posisi dalam imajinasinya, yaitu sebagai Talida, dan Dangdung Ryo Kojimi dan tokoh lainnya adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut dan digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir di akhir film. Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastor yang menangani sebuah gereja. Guys, ternyata sebenarnya film ini merupakan film yang berimajinasi dan ternyata imajinasi ini bisa diangkat sebuah film oleh Joko Anwar dan teman-temannya itu adalah peran-peran tokoh dan kepingan-kepingan masa lalu yang dilakukan oleh Gambir. Dan di endingnya ternyata Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastor yang menangani sebuah gereja. Setelah kredit selesai berjalan, Ranti menelpon temannya di kantor dan pergi ke rumah sakit jiwa yang mengurung Gambir, dan nama rumah sakit jiwa itu adalah Herosase. Membingungkan sekali bukan jalan ceritanya? Ya, itulah sutradara Joko Anwar. Setiap membuat film-filmnya itu pasti membuat kita bingung. Jadi di next video aku akan membahas lagi video-video dan film-film seru lainnya. Jadi see you and goodbye.